Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Baik, pada video kali ini aku mau bahas tentang strategi SNMPTN tahun 2023. Tapi sebelum itu aku mau menginformasikan bahwasanya kemarin pada tanggal 7 September tahun 2022 telah diadakan konferensi pers atau live streaming dari Kemdikbud yang menginformasikan bahwasanya terdapat perbedaan untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun depan, yang mana ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar. Adapun perubahannya itu yakni meliputi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan juga seleksi mandiri. Tapi untuk di video ini aku mau fokuskan pembahasannya mengenai SNMPTN-nya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih isi atau kesimpulan dari live streaming kemarin, live streaming Kemdikbud pada tanggal 7 September, teman-teman bisa melihat rangkumannya atau kesimpulan dari live streaming tersebut di videoku yang ini. Oke, selanjutnya kita fokuskan lagi pembahasannya ke SNMPTN dan juga strategi lolos SNMPTN tahun 2023. Dari live streaming Kemdikbud kemarin pada tanggal 7 September tahun 2022, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNMPTN ini dilakukan berdasarkan dua komponen. Yang pertama yakni minimal 50% rata-rata nilai rapor pada seluruh mata pelajaran. Yang kedua, maksimal 50% komponen penggali minat bakat seperti misalnya nilai rapor, maksimal 2 pelajaran pendukung program studi dan atau prestasi yang berupa piagam atau portofolio untuk program studi seni dan juga olahraga. Maksudnya dalam penilaian SNMPTN besok ya, rencananya itu akan menggunakan 2 komponen nilai. Presentasenya untuk nilai rapor itu minimal 50%. Yang mana nilai rapornya ini menggunakan semua mata pelajaran yang ada di SMA atau yang telah kalian pelajari. Kalau dulu itu kan cuma pakai 7 mata pelajaran ya, yang terdiri dari 4 mata pelajaran peminatan dan juga 3 mata pelajaran muatan umum yang terdiri dari matematika wajib, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi rencananya untuk tahun 2023 besok menggunakan semua mata pelajaran. Semua nilai mata pelajaran kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5, nilai pengetahuannya dijumlahkan dan juga dibuat rata-rata masing-masing. Nah, nilai-nilai mata pelajaran tersebut nantinya akan menjadi komponen penilaian oleh perguruan tinggi negeri dengan minimal presentase pengaruhnya 50%. Minimal ya. Berarti itu bisa lebih dari 50%, bahkan itu bisa 90%. Persenan sisanya itu nanti akan diambil dari 2 nilai mata pelajaran dari rapot kalian yang terkait dengan prodi pilihan kalian, serta pengaruh piagam dan juga portofolio, khusus bagi teman-teman yang memilih program studi seni dan juga olahraga. Kalau misalkan kalian tuh nggak ngambil prodi seni atau olahraga, kalian tuh tidak perlu melampirkan portofolio. Oleh karena itu, strategi yang dapat teman-teman lakukan supaya peluang lolosnya teman-teman di SNMPTN tahun 2023 itu tinggi, maksimalkan nilai rapot kalian. Cuma kan karena pengumuman kebijakannya itu kan mendadak ya, mendadak tahun ini, nggak dari dulu-dulu. Jadi mungkin ada beberapa anak yang hanya memfokuskan pada mata pelajaran yang sebelumnya digunakan untuk aspek penilaian SNMPTN, sehingga melalaikan mata pelajaran lain. Padahal sekarang mata pelajaran lain itulah atau semuanya itu menjadi aspek penilaiannya. Kalau sudah begini, maka kalian bisa memainkan strategi baru, yakni dengan memfokuskan nilai-nilai kalian yang tinggi untuk mendorong supaya kalian itu mendapatkan poin besar dari komponen penggali minat dan bakat. Di dalam komponen penggali minat dan bakat ini terdapat 2 mata pelajaran yang nantinya akan digunakan sebagai pembobotan. Nah, maka dari itu carilah jurusan-jurusan yang di situ tuh berkaitan dengan nilai tertinggi kalian di rapot. Karena nilai-nilai itu nanti akan digunakan sebagai pembobotan. Misalkan di rapot kalian rata-ratanya itu kalau udah di rata-rata semuanya, nilai rata-rata tertinggi kalian berada pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, nantinya di SNMPTN, kalian bisa memilih program studi sastra atau yang terkaitan dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena tadi dalam komponen penggali minat dan bakat itu, 2 mata pelajaran terkait dengan pilihan jurusan kalian akan dijadikan pembobotan. Nah, karena di SNMPTN itu kalian memilih program studi sastra, dan kebetulan banget
nilai rapot kalian yang paling tinggi itu dari mata pelajaran sastra, maka kalian akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk lolos karena tadi pilihan jurusan kalian sastra, nilai yang tertinggi kalian di mata pelajaran berkaitan dengan bahasa dan juga sastra. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan termasuk dalam bahasa dan juga sastra ya. Selain itu, apabila kalian mempunyai piagam, itu juga sebaiknya dicantumkan, meskipun piagamnya itu nanti nggak berkaitan dengan jurusan pilihan kalian. Tetapi kalau piagam kalian itu memenuhi aturan atau persyaratan yang mana dikeluarkan oleh dinas resmi, merupakan piagam kejuaraan dengan minimal tingkat kabupaten, itu digunakan saja. Karena itu nanti akan berpengaruh juga terhadap penilaian kalian untuk lolos di SNMPTN atau tidak. Selanjutnya ini khusus buat teman-teman yang memilih program studi yang berkaitan dengan ilmu seni atau keolahragaan, maka teman-teman menyertakan portofolio. Nah, sebisa mungkin karena portofolio ini tuh masuk dalam penilaian penggali minat dan bakat, maka buatlah portofolio yang sebaik mungkin. Untuk portofolionya apa aja nanti itu di bagian petunjuknya ya, untuk kalian tuh mengisi portofolio seperti apa. Biasanya yang udah-udah kalau yang berkaitan dengan olahraga itu kalian disuruh untuk membuat video ketika kalian melakukan olahraga. Sedangkan yang seni nanti kalian tuh disuruh membuat karya yang di situ tuh nanti karya tersebut berkaitan dengan jurusan seni yang kalian daftarkan di SNMPTN. Kalau misalkan kalian tuh daftar di jurusan seni rupa, untuk portofolionya kalian bisa melampirkan gambar atau lukisan tentang flora, fauna, atau keragaman lainnya. Strategi yang selanjutnya yakni pada pemilihan jurusan. Nah, ini aku udah sering banget ngomong ya di video-videoku bahwasanya dalam memilih atau mengurutkan jurusan ini tuh sangat berpengaruh dengan peluang kelolosan kalian. Usahakan program studi atau jurusan yang kalian tempatkan di pilihan kedua memiliki akreditasi atau kualitas yang tidak lebih tinggi dari yang kalian tempatkan di pilihan satu. Seandainya kalian menempatkan jurusan atau program studi yang ada di pilihan satu dengan akreditasi B, maka yang di pilihan dua itu jangan A. Misalnya di pilihan satunya itu kalian menempatkan keperawatan UGM. Nah, di pilihan keduanya itu jangan malah kedokteran UGM. Harusnya apa? Harusnya yang kedokteran di pilihan 1 dan keperawatan di pilihan 2. Ini tidak bermaksud bahwa menjelek-jelekan keperawatan UGM ya, enggak. Cuma kalau dari klasifikasinya itu kan lebih tinggi kedokteran ya daripada keperawatan. Maka dari itu kedokterannya yang ditempatkan di pilihan 1 dan keperawatannya ditempatkan ke pilihan 2. Contoh lagi, apabila teman-teman itu memilih program studi atau jurusan yang di situ tuh terakreditasi B di pilihan 1. Nah, untuk di pilihan 2-nya itu jangan yang A, tetapi yang setara B atau bahkan yang di bawahnya B. Tapi kalau bisa itu yang sudah terakreditasi ya, karena nanti itu akan berpengaruh kepada kualitas pendidikan yang akan dirasakan oleh teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya itu perhatikan komponen penilaian terbaru dari SNMPTN tahun 2023 ini, pahami benar-benar. Carilah mata pelajaran yang di situ tuh punya rata-rata paling tinggi. Kemudian carilah jurusan yang terkait dengan mata pelajaran tertinggi kalian. Urutkanlah jurusan atau program studi pilihan kalian sesuai dengan akreditasi terbaik. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui DM atau bisa di kolom komen. Banyak kesalahan dan kekurangan aku mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.